Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winilani Jumali Basri, mahasiswa Psikologi UNM Makassar, kelas K, angkatan 2021 dengan NIM 210701501007. Di sini ingin menjelaskan yang saya ketahui tentang materi dari mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah sejarah dan pendefinisian psikologi. Jadi, psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa. Apa sih itu jiwa? Oke, kita akan membahas tentang jiwa. Dalam artian jiwa itu sangat beragam. Salah satu pengertian jiwa adalah sesuatu yang menggerakkan baik makhluk hidup maupun tak hidup, atau sesuatu selain raga dari diri manusia. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai proses kognitif ataupun interaksi antar stimulus respon. Dalam perkembangan psikologi ini sudah tidak lagi mempelajari jiwa secara utuh, namun psikologi modern saat ini hanya membahas perilaku dan proses mental saja. Pembatasan dalam pendefinisian psikologi ini didasari oleh keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang ilmiah, sehingga aspek yang tidak rasional dan empiris ilmu psikologi di Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno merupakan masa yang paling penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu psikologi. Adapun isu-isu serius psikologi pada masa Yunani kuno, salah satunya adalah metafisika. Metafisika ini membahas tentang apa itu realitas dan apa substansinya. Hal ini menjadi banyak sekali pembicaraan oleh para filsafat hingga terlahirlah beberapa pandangan. Salah satunya adalah materialisme yang memandang bahwa realitas adalah materi atau sesuatu yang dapat dilihat, dan juga ada pandangan lain yaitu idealisme yang memandang bahwasan realitas itu tidak dapat dilihat. Adapun isu kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini tentang apa yang menjadi sumber pengetahuan sehingga pengetahuan itu dianggap sebuah pengetahuan yang valid. Hal ini juga menjadi cikal bakal dari munculnya empirisme dan rasionalisme. Empirisme adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa pengetahuan indrawi merupakan pengetahuan yang objektif dan dapat dipercaya. Sedangkan rasionalisme menganggap bahwa pengetahuan indrawi itu tidak konsisten dan dapat dipercaya adalah pengetahuan yang rasio. Yang ketiga adalah moralitas. Moralitas ini membahas tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Hal ini juga menimbulkan dua pandangan, yaitu hedonism yang menganggap kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri, sedangkan cynicism yang menganggap bahwa kebaikan itu adalah berupa nilai-nilai. Salah satu contohnya adalah nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh filsuf di masa Yunani kuno yang pemikirannya bersinggungan dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Thales, merupakan seorang naturalis yang menekankan tentang pentingnya penjelasan alamiah, beranggapan bahwa air adalah elemen dasar segala sesuatu. Hal ini dikarenakan air terdapat di mana-mana dan bisa berubah dalam bentuk apa saja, serta merupakan salah satu kunci kehidupan. Yang kedua adalah Heraklitus. Heraklitus ini berpendapat bahwa apilah yang menjadi substansi dari segala hal.
Hal ini dikarenakan api memiliki sebuah kekuatan untuk mengubah, contohnya seperti air menjadi uap, ataupun benda padat seperti kayu yang menjadi abu. Selanjutnya Empedokles berpendapat bahwa dasar dari segala hal itu bukan hanya air maupun api, melainkan semua elemen yang ada, seperti air, api, tanah maupun udara. Karena bagi beliau, jiwa akan sehat apabila terjadi keseimbangan di antara 4 elemen yang ada. Selanjutnya Parmenides berpendapat bahwa segala perubahan itu merupakan ilusi, karena realitas yang sesungguhnya adalah real being, atau apapun yang bersifat abadi dan tidak dapat diubah dan hanya bisa dipahami melalui penalaran. Dan menurutnya penalaran itu dapat membawa kita melewati batas relativitas pemahaman indrawi. Selanjutnya adalah Pitagoras. Menurut Pitagoras, dunia itu terdiri dari 2 dunia, yaitu dunia abstrak dan dunia fisik yang saling berinteraksi, dan sama halnya dengan manusia yang terdiri dari jiwa dan tubuh. Selanjutnya adalah Hippocrates yang merupakan seorang dokter yang beranggapan bahwa empat dasar elemen juga berhubungan dengan 4 cairan atau humor yang ada dalam tubuh manusia, yaitu darah yang melambangkan udara, empedu kuning yang melambangkan api, empedu hitam yang melambangkan tanah, dan lendir yang melambangkan air. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai pandangan yang berbeda antara satu filsuf dan filsuf yang lainnya mengenai elemen dasar yang menyusun alam semesta, misalnya seperti filsuf yang memandang air sebagai elemen dasar dan lainnya, atau mengenai kemampuan manusia dalam mendapat pengetahuan yang objektif, serta dengan cara apa pengetahuan tersebut bisa diperoleh. Juga terdapat perdebatan yang tidak kunjung selesai. Adapun pandangan-pandangan dari kaum sofis atau kaum yang artinya kaum bijaksana, kaum ini terdiri atas guru profesional dalam bidang public speaking. Salah satunya adalah Protagoras yang meyakini bahwa semua pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman indrawi, dan pengalaman indrawi itu bersifat unik, person, dan berubah seiring bertambahnya usia. Maka pengetahuan itu menjadi individual. Selanjutnya Socrates. Beliau ini percaya akan kebenaran objektif. Bagi beliau, kebenaran itu merupakan sesuatu yang sifatnya umum dan bisa dibagikan ke semua orang. Dan pandangan ini berbeda dengan kebanyakan kaum sofis yang menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang personal dan subjektif. Beliau juga memperkenalkan metode induksi dalam memperoleh pengetahuan, yaitu memperoleh kesimpulan umum berdasarkan data-data yang spesifik. Selanjutnya Plato. Beliau meyakini bahwa untuk mengetahui ideal hanyalah rasio yang merupakan ilmu jiwa atau fungsi dari jiwa. Beliau menganggap bahwa indera bersifat material, tidak akan mampu atau mungkin sampai pada pengetahuan mengenai idea. Selanjutnya Aristoteles. Aristoteles ini percaya bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indrawi maupun rasio. Ia meyakini bahwa pikiran harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan objek rasio merupakan info yang diperoleh melalui indera. Psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia, dan momen ini seringkali disebut sebagai awal dari masa Helenistik. Namun, masa ini berakhir ketika Kekaisaran Romawi pada abad ke-31 sebelum Masehi berhasil menaklukkan serta menguasai Yunani. Pada masa Kekaisaran Romawi, inflasi Kekaisaran Romawi ini juga berakibat kurang baik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Kekaisaran ini memberikan kontribusi yang minim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan psikologi. Pada masa ini, Kekaisaran Romawi ternyata lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi daripada pengembangan sains, dan juga karena besarnya pengaruh agama terhadap Kekaisaran Romawi. Adapun pemikiran para anti-filsafat dan pro-filsafat pada masa Helenistik. 1. Spiritisme, yang menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran yang absolut. Bagi mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realitas sebagaimana yang tampak saja, bukan realitas yang apa adanya atau yang sejati terjadi. Sinisme ini merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, seperti situasi dan kondisi saat itu dianggap sangat tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Epikureanis dan Stoicis merupakan respon terhadap kaum skeptis dan sinis yang berkembang pada saat itu dengan tujuan untuk mengembalikan marwah dari para filsafat. Mereka menganggap bahwa para filsafat ini adalah sesuatu yang tidak berguna. Selanjutnya, pengalihan kekuasaan dari Yunani ke Kekaisaran Romawi setelah hampir 500 tahun dan diawali oleh Julius Caesar dan berakhir pada tahun 470-an, sehingga ketika terjadi pembunuhan Romulus Augustulus atau Kaisar Romulus. Peralihan kekuasaan ini merupakan kehancuran bagi Kekaisaran Romawi. Hal ini cukup membuat kaget karena Kekaisaran Romawi ini terkenal dengan kekaisaran yang besar dan kuat. Adapun beberapa pendapat tentang penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi. Salah satunya karena ada pertentangan antara Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, dan juga adanya serangan dari pihak luar seperti dari bangsa Goth dan Vandal dari Jerman. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide dari Plato. Aliran ini lebih menekankan pada aspek mistis dari filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalisnya. Selanjutnya kita akan membahas tokoh psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Yang pertama ada Philo. Menurut beliau, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Seperti halnya Plato, Philo pun menganggap jiwa yang imaterial terpenjara dalam raga yang material dan memiliki dua kemungkinan perkembangan, menuju cahaya Tuhan atau menjauh dari cahayanya. Yang kedua, Galen. Galen merupakan seorang dokter Kekaisaran Romawi. Ia merupakan pengikut ideal Hippocrates. Ia berupaya keras melakukan penelitian mengenai obat-obatan dengan menggunakan metode eksperimen. Ia berkeyakinan bahwa unsur dari sistem tubuh manusia memiliki fungsi yang berbeda. Ia menggerakkan fungsi biologis dan psikologis. Manusia diyakininya adalah animal spirit. Selanjutnya Plotinus. Plotinus merupakan Neoplatonis yang paling terdepan. Ia adalah seorang asketis yang hidup sederhana, tidak menikah dan membebaskan diri dari kekayaan. Menurut beliau, segala sesuatu yang bersifat hierarkis yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan. Kemudian spirit yang merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa.
Yang keempat adalah Saint Augustine. Beliau hidup di saat Kekaisaran Romawi sedang menuju kehancuran. Kehancuran Romawi ini benar-benar terjadi setelah Augustus wafat dan Eropa kemudian memasuki masa yang biasa disebut dengan masa kegelapan. Menurut beliau, jiwa merupakan entitas spiritual yang terpenjara dari raga yang bersifat material. Ia pun berkeyakinan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pancaran Tuhan, yang terlebih dahulu harus membersihkan diri dari kesenangan-kesenangan duniawi. Selanjutnya, masa kegelapan. Di dunia barat pada tahun 476 Masehi, abad pertengahan muncul ketika kekaisaran hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel, lalu berakhir pada tahun 1453 Masehi. Abad pertengahan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Awal abad pertengahan yang ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. 2. Pertengahan dari abad pertengahan yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah akhir abad pertengahan yang ditandai dengan munculnya pergerakan pembaharuan. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalis tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Hal ini seringkali disebut sebagai zaman kegelapan atau abad kegelapan. Psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Pengaruh filsuf Islam terhadap perkembangan ilmu psikologi mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Eropa Barat, memasuki masa kegelapan tepatnya pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-14. Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Para pemikir Muslim tersebut kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan mulai dari ilmu fisika, kimia, astronomi, kedokteran, filsafat, hukum, sampai dengan ilmu psikologi. Para pemikir atau tokoh Muslim dalam pengembangan psikologi. Al-Kindi yang sering kali dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab. Ia menerjemahkan, menyimpulkan, dan mengomentari pemikiran para filsuf Yunani kuno sehingga bisa dibaca oleh masyarakat umum. Ia pun menulis banyak sekali buku berbagai bidang kajian, dari mulai filsafat, geometri, logika, astronomi maupun psikologi. Walaupun dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani kuno, Al-Kindi ini memiliki corak yang berbeda. Al-Kindi berusaha menyatukan antara teologi dan filsafat. Agama dan filsafat dianggap sama-sama berusaha mencari kebenaran. Bedanya, kebenaran filsafat bersifat tidak pasti, sedangkan agama bersifat pasti. Pemikiran Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, strategi kognitif dalam mengatasi kesedihan. Beliau menjelaskan bahwa kesedihan merupakan kehilangan spiritual yang diakibatkan oleh hilangnya orang yang disayangi atau kegagalan dalam mencapai apa yang diinginkan. Menurutnya, kesedihan berada di luar diri kita. Kitalah yang membawa kesedihan tersebut ke dalam diri kita. Kita bisa mengatasi kesedihan dengan mendayagunakan intelek, sehingga kita tidak dikendalikan oleh apa-apa yang dimiliki. Ar-Razi, walaupun beliau memiliki banyak sekali pengetahuan, ia ini lebih dikenal sebagai dokter dari dunia Arab, bahkan dijuluki sebagai The Arabian Galen. Sebagai dokter, Ar-Razi termasuk dokter yang paling besar dibandingkan dokter muslim lainnya. Pemikirannya tentang psikologi
adalah beliau membahas tentang keutamaan dan kemuliaan akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Platos mengenai etika, faktor-faktor yang menyebabkan cacatnya jiwa, serta ketakutan akan kematian. Selanjutnya adalah Al-Farabi. Beliau dikenal sebagai pemikir psikologi sosial karena dia dianggap orang yang pertama kali menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia akan tercapai jika ia hidup bersama orang lain. Selanjutnya adalah Al-Baqi. Ia dianggap sebagai tokoh yang sudah membahas masalah kesehatan mental dan menghubung-hubungkan antara penyakit fisik dan penyakit mental. Selanjutnya Ibnu Sina. Ibnu Sina menganggap bahwa jiwa merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga, serta merupakan esensi dari manusia. Ia juga menganggap bahwa raga merupakan suatu yang penting bagi kemandirian jiwa. Raga merupakan instrumen bagi jiwa. Tanpa raga, jiwa tidak mungkin melakukan persepsi, baik yang dilakukan secara eksternal maupun internal. Namun demikian, jiwa dianggapnya adalah tetap abadi walaupun raga sudah tiada. Jadi menurutnya ini adalah jiwa itu akan tetap abadi walaupun raga akan mati. Ibnu Miskawahi. Beliau ini menjelaskan panjang lebar mengenai jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Menurutnya, jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan bagian dari tubuh. Jiwa merupakan sesuatu yang sederhana, immaterial, dan substansi abadi yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupnya ke dalam tubuh. Menurutnya jiwa lebih mulia daripada tubuh. Jiwa memiliki hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum-hukum indrawi. Pengetahuan tubuh hanyalah diperoleh melalui bantuan indrawi, sedangkan pengetahuan jiwa bisa diperoleh walaupun tanpa bantuan indrawi. Selanjutnya Al-Ghazali. Al-Ghazali ini tidak terlalu yakin dengan kebenaran informasi yang diperoleh melalui indrawi. Keraguan Al-Ghazali pun kemudian bertuju pada kemampuan rasio dalam pemahaman ilmu. Al-Ghazali pun mengalami kesulitan dalam menemukan alasan mendasar yang bisa menjelaskan kebenaran rasio. Beliau juga meyakini bahwa pengetahuan bisa bersumber dari 3 hal, yaitu indra, akal, dan intuisi. Bagi Al-Ghazali, indra merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting, khususnya dalam menangkap informasi-informasi. Indra merupakan instrumen pertama yang dimiliki manusia dalam menangkap informasi. Realitas yang dapat ditangkap oleh indra adalah realitas empiris, sedangkan realitas non-empiris tidak mungkin ditangkap oleh indra. Walaupun memiliki kekurangan dibandingkan akal, indra merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengetahui realitas empiris, dan informasi indra itu juga penting bagi akal. Ilmu psikologi yang dibawakan Al-Ghazali ini berpusat pada upaya untuk memahami diri manusia, seperti tujuan hidup manusia dan faktor-faktor yang membuatnya bahagia maupun celaka. Menurut beliau, terdapat 4 elemen yang penting dalam diri manusia. Selanjutnya adalah Fakhruddin Ar-Razi. Menurut beliau, manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal, namun bawaan alamiah mungkin saja berubah karena perubahan lingkungan atau situasi. Beliau juga menjelaskan berbagai bentuk-bentuk kebahagiaan. Ada yang disebut kebahagiaan indrawi dan juga ada yang disebut kebahagiaan intelektual. Pemenuhan kebutuhan indrawi tidak akan menyampaikan perasaan manusia pada kesempurnaan. Pemenuhan kebutuhan indrawi justru akan menimbulkan penderitaan. Sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak akan ada akhirnya, sehingga
Kepuasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tidak mungkin. Kesempurnaan manusia hanya akan dicapai dengan memenuhi kebutuhan intelektual dengan pengetahuan dan kebiasaan positif dan mengendalikan kebutuhan indrawi. Selanjutnya adalah Ibnu Rushd. Pemikiran beliau yang berhubungan dengan psikologi adalah mengenai jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Baginya raga bukanlah instrumen bagi jiwa, tapi keberadaan raga merupakan sesuatu yang penting bagi jiwa. Beliau menjelaskan bahwa kemunculan jiwa merupakan bagian dari proses biologis dan hubungan jiwa dan raga merupakan holimotrik. Salah satunya yang membedakan antara pandangan mengenai realisi jiwa dan raga antara Ibnu Rushd dan Aristoteles. Ibnu Rushd sudah menyertakan peran otak dan sistem syaraf dalam proses persepsi. Menurut beliau, jiwa manusia terdiri dari 5 fakultas, yaitu nutritif, sensitif, kognitif, rasional, dan epitatif. Awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte dan Kant karena psikologi banyak menggunakan metode introspeksi dan metode yang non-eksperimen serta yang dikaji oleh psikologi juga terkaji dalam ilmu sosiologi dan juga biologi. Namun, para fisiologis berkebangsaan Jerman seperti Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor, dan Wilhelm Wundt, mereka telah membuktikan bahwa proses mental itu terjadi bisa dijelaskan secara empiris dan bisa dilakukan pengukuran terhadapnya. Hal itulah yang kemudian memperkuat argumentasi bahwa psikologi memiliki alasan kuat untuk menjadi ilmu yang mandiri dan menjadi sains yang objektif. Hermann von Helmholtz. Beliau dikenal karena kontribusinya pada munculnya ilmu psikologi sebagai ilmu yang mandiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi secara langsung adalah beliau melakukan penelitian eksperimental terhadap persepsi indrawi dan melakukan pengukuran kecepatan impuls saraf yang berkontribusi pada apa yang sekarang disebut dengan reaction time student. Secara tidak langsung, kontribusi beliau terhadap psikologi melalui murid-muridnya seperti Weber dan lain-lainnya. Gustav menegaskan bahwa proses mental bukanlah sesuatu hal yang tidak dapat atau tidak mungkin diukur. Beliau berhasil membuktikan secara empiris bahwa apa yang dikatakan oleh Kant dan temannya itu keliru. Tidak heran karena pentingnya kontribusi Gustav terhadap pembentukan psikologi sangatlah besar. Wilhelm Wundt. Beliau berkeinginan untuk membuktikan bahwa kesadaran terhadap dua stimulus yang berbeda dalam satu waktu bersamaan adalah mungkin. Beliau pun berkesempatan memberikan kuliah singkat pertama yang bertemakan psikologi sebagai ilmu alam pada tahun 1862. Pasca pendirian psikologi menjadi ilmu, ada beberapa tokoh pemikir yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologi, antara lain 1. Franz Brentano. Menurut beliau, yang paling penting untuk diteliti adalah aktivitas kesadaran, seperti melakukan penilaian, mengingat, mengambil kesimpulan, mencintai, membenci, berharap, dan lain sebagainya. Kedua, Carl Stumpf. Beliau beranggapan
bahwa pentingnya pengalaman sebagai data yang paling berharga. Karena baginya suatu pengalaman yang syarat makna bagi yang mengalami. Jadi sebuah pengalaman itu sangat bermakna, sangat penting bagi seseorang yang mengalaminya. Ketiga, Oswald Coulter. Beliau berpandangan bahwa semua pemikiran pasti merujuk dan bersumber dari hasil penginderaan, kesan indrawi, ataupun perasaan yang sebelumnya dialami. Terakhir, Herman B. Ebbinghaus. Beliau menyampaikan bahwa fungsi psikologi yang lebih tinggi seperti ingatan dan proses belajar itu pun bisa diteliti dengan menggunakan metode eksperimen. Karena hal itu, beliau dianggap sebagai pakar psikologi pertama yang melakukan studi eksperimental terhadap fungsi-fungsi psikologi yang lebih tinggi, yaitu ingatan dan belajar, dan berpengaruh terhadap tokoh psikologi lainnya. Struktur isi kesadaran oleh Edward dan salah satu objek matter dan tujuan psikologi serta elemen kesadaran menurut beliau. Ada 3 elemen kesadaran, yaitu sensasi, kesan, dan efeksi. Sensasi adalah elemen dari persepsi, kesan adalah elemen dari ide, dan efeksi adalah elemen dari emosi. Sensasi merupakan elemen persepsi yang terjadi ketika dihadapkan pada objek fisik yang dapat atau ada di dalam lingkungan. Kesannya adalah elemen ide yang muncul sebagai akibat dari proses refleksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang ada dalam ingatan dan pengalaman sebelumnya yang telah dialami. Berikutnya adalah efeksi, merupakan elemen emosi yang muncul ketika mengalami suatu pengalaman tertentu. Fungsionalisme adalah fungsi kesadaran yang dicetuskan oleh William James. Adapun pemaparan dari karakteristik dari fungsionalisme yang pertama adalah fungsionalisme menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. Kedua, fungsionalisme ingin memahami fungsi dari kesadaran. Menurut fungsionalisme, proses mental membantu kita dalam beradaptasi dengan lingkungan. Fungsionalisme ingin menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, fungsionalisme memperluas ruang lingkup penelitian psikologi yang juga meneliti binatang, anak, abnormalitas, dan masih banyak lagi. Berikutnya, fungsionalisme mengakui proses mental dan perilaku merupakan subjek yang legitimate, serta introspeksi merupakan salah satu metode yang membantu pemahaman. Fungsionalisme tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu. Dan terakhir, semua penganut fungsionalisme dipengaruhi oleh William James. Karakteristik dari kesadaran yang tidak memungkinkan focus world bisa terwujud. Pertama, kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya personal. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, maka bentuk kesadarannya juga akan berbeda-beda. Akibatnya, mencari elemen-elemen dasar dari kesadaran semua orang merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kedua, kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya kontinum, sehingga tidak bisa dibagi-bagi menjadi elemen yang lebih kecil. Kesadaran bergerak dinamis dari satu objek ke objek yang lainnya. Ketiga, kesadaran mengalami perubahan yang terus-menerus, tidak statis, seperti apa yang disampaikan oleh Heraklitus. Tidak akan ada
seorang pun yang memiliki pengalaman yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Keempat, kesadaran itu bersifat selektif. Artinya, apa yang masuk dalam kesadaran seseorang melalui proses seleksi yang sifatnya personal. Maka orang yang berada dalam situasi dan kondisi yang sama belum tentu memiliki pengalaman dan kesadaran yang sama. Kelima, kesadaran itu bersifat fungsional. Kesadaran itu bertujuan, yaitu membantu kita dalam beradaptasi dengan lingkungan. Self bukan hanya tentang fisik ataupun psikologi. Menurut James, self itu meliputi semua hal yang ada pada diri kita atau di sekitar kita, seperti teman, anak, rumah, pakaian, binatang peliharaan, reputasi, ingatan, persepsi, ataupun struktur fisik. Menurut James, self bisa berperan sebagai objek pikiran maupun subjek berpikir. Self terdiri dari 3 aspek, yaitu material self, social self, dan spiritual self. Material self menunjukkan pada segala hal yang dimiliki seseorang yang diikat oleh emosi. Dalam konsepsi James, material self tidak terbatas pada tubuh, tapi juga meliputi segala hal yang dimiliki selain tubuh. Tubuh memang merupakan aspek terpenting dari self atau material self. Namun, ikatan emosional yang sangat kuat dengan tubuh dapat menimbulkan kehilangan yang sangat mendalam. Kedua, social self meliputi pengakuan-pengakuan yang didapat dari orang lain. Jadi, social self ini merupakan pengetahuan mengenai diri kita menurut pandangan orang-orang. Hal ini bersifat multidimensi karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda mengenai diri kita sendiri. Selanjutnya adalah spiritual self. Hal ini sangat personal dan subjektif. Hal ini meliputi aspek objektif seperti kepribadian, nilai personal, ataupun karakter. Di antara ketiga self tersebut, dikemungkinkan terjadi ketegangan antara apa yang diperoleh dengan apa yang diupayakan. Ketegangan inilah yang kemudian akan berpengaruh pada self-esteem seseorang. Jika self-esteem seseorang tinggi, solusinya adalah dengan tidak banyak berusaha sehingga tidak pernah gagal, atau mengupayakan setiap tindakan atau mengupayakan setiap hal agar mencapai kesuksesan yang diinginkan. Emosi ini berhubungan erat dengan reaksi fisiologis. Emosi merupakan pengaruh dari persepsi terhadap suatu situasi. Jadi secara umum ini, reaksi fisiologis akan muncul setelah terjadinya emosi yang terpengaruh dari persepsi terhadap suatu situasi. Contohnya nih, melihat beruang, lalu merasa takut, kemudian lari. Nah, itu adalah proses dari reaksi fisiologis yang terjadi setelah munculnya emosi. Jadi merasa takut dulu, baru munculnya reaksi. Tapi menurut pandangan dari James ini berpendapat bahwa reaksi fisiologi terpengaruh terhadap persepsi suatu situasi, kemudian baru mengalami emosi. Jadi menurutnya ini adalah ketika melihat beruang itu menyebabkan lari. Jadi ketika melihat beruang langsung lari. Nah, ketika sedang lari itu baru terasa ada emosi ketakutan. Bagi beliau, mengalami emosi tertentu itu sama dengan mengalami
reaksi fisiologis tertentu. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang berfokus pada perilaku yang menekankan pada bagaimana peran stimulus yang ada di luar diri manusia yang membentuk perilaku melalui proses belajar. Behaviorisme ini berkembang dalam 3 tahap, dan periode Watson merupakan tahapan awal dari 3 tahapan perkembangan aliran behavioristik tersebut. Tahapan pertama adalah tahapan behavioristik radikal yang terbentuk pada tahun 1930-an. Pada tahapan ini secara radikal yaitu hanya berfokus pada perilaku yang diamati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Jadi ini hanya berfokus pada perilaku, jadi perilakunya diamati namun menghindari pembahasan mengenai kondisi-kondisi mental. Tahapan awal umumnya memiliki pandangan yang sama, yaitu mereka menolak bahasan mengenai kondisi mental. Fokus psikologi pada perilaku bukan pada pikiran, menilai bahwa penggunaan metode introspeksi dalam psikologi sebagai langkah yang keliru. Jadi, mereka meyakini bahwa hukum-hukum perilaku yang diperoleh bisa langsung digeneralis untuk semua manusia, dan metode eksperimen merupakan langkah yang paling tepat memperoleh pengetahuan mengenai perilaku manusia. Yang kedua, neo-behaviorisme. Jadi ini merupakan sumber gagasan dari Tolman, Holt, dan Skinner pada tahun 1930 sampai dengan 1960-an. Pada tahapan ini sudah ada pengaruh dari logical positivism, pandangan yang sudah mengakui adanya 2 jenis sains, yaitu sains empiris dan sains rasio. Pada tahapan kedua ini behaviorisme sudah mengakui kontribusi faktor kognitif pada perilaku. Misalnya, sudah menyebutkan bahwa faktor tujuan adanya intervening variabel yang berpengaruh terhadap perilaku, sedangkan Skinner menyebutkan adanya hubungan fungsional antara stimulus dan respon. Yang ketiga, tahapan sosio-behaviorisme yang digagas oleh Albert Bandura dan Rother pada tahun 1960 sampai dengan 1990-an. Bandura ini mengkritik mengenai behaviorisme radikal yang menganggap hubungan antara perilaku dan lingkungan merupakan atau bersifat deterministik. Ia menawarkan sosio-behaviorisme yang meyakini terjadinya interaksi antar perilaku, kognisi, dan lingkungan, serta juga perilaku manusia bisa diperoleh melalui modeling. Selain itu, Bandura juga menyampaikan gagasannya mengenai perlunya konsep efikasi diri dalam mendorong munculnya suatu perilaku, sedangkan Rother menyampaikan gagasannya melalui locus of control, yaitu pentingnya persepsi mengenai hubungan antara perilaku dan penguatan. Terapi yang berorientasi behavioristik. Terapi ini untuk mengubah perilaku bermunculan, termasuk modifikasi perilaku atau applied behavior analysis, dan masih banyak lagi. Modifikasi perilaku. Jadi modifikasi perilaku ini adalah upaya mendetifikasi hubungan antara stimulus lingkungan dan munculnya suatu perilaku,
sehingga bisa diketahui latar belakang atau hubungan sebab akibatnya. Salah satu karakteristiknya yaitu fokus pada perilaku, dipandu oleh teori dan filsafat behaviorisme berdasarkan prinsip-prinsip perilaku, menekankan pada cause and effects dan prosedur modifikasi perilaku dibuat secara spesifik dan mendetail. Treatmentnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga pengukuran terhadap perubahan perilaku. Selanjutnya, tidak menekankan pada kejadian-kejadian masa lalu yang dianggap sebagai penyebab dari suatu perilaku, dan juga penolakan terhadap perumusan hipotesis mengenai penyebab-penyebab dari suatu perilaku. Yang kedua adalah applied behavior analysis. Jadi yang disingkat ABA menunjukkan pada bidang praktis dan penelitian yang fokus pada penggunaan prinsip-prinsip belajar untuk memahami dan meningkatkan perilaku orang yang secara sosial dianggap penting. Seperti halnya modifikasi perilaku, ABA pun memberikan penekanan terhadap perilaku, yaitu mendefinisikan perilaku yang akan menjadi target perubahan, mengamati dan mengukur perkembangannya, serta bahkan kalau memungkinkan juga mengukur cover behaviornya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak terjadi salah atau pelafalan kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.